Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'ala nikmataka wa alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Insyaallah kita semua yang hadir dalam keadaan sehat ya. Bapak Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Hingga kita dengan Sehat. izin Allah pula masih beri kesempatan bersilaturahim dalam kajian Qur'ani Diges. Insya Allah pada malam hari ini pertemuan kita yang ke-10. Semoga Allah mudahkan dan Allah lancarkan. Dan Allah istiqomahkan. Amin amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta Allahumma shalli wa keluarga, sallim. para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini memperoleh syafaat akhir. Insya Allah kelak dipertemukan di roda min yadil jalan. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umul kitab. Kita doakan kepada saudara-saudara kita yang kurang sehat supaya sehat, dan kita yang hadir pada malam hari ini juga dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah diberi kemudahan, kelancaran, keberkahan, dan insya Allah memperoleh ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustaz Nas. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat ya. Semoga Ustaz senantiasa sehat selalu sehingga bisa membimbing kami semua. Waktu Amin. dan apa tafadhol Ustaz? Baik, syukran. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم ورسول العظيم نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه واتباعه وصلى إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علوما تنفعنا، اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ayo sahabat sayyidat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, syukur biasa sampaikan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, karunia, anugerah, apapun bentuknya. Semoga kesyukuran kita dan mengikuti apa saja perintah Allah SWT bagian daripada insya Allah sabab Allah melangkahkan dan menambah daripada rezeki dan anugerahnya kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan. Salawat terbaik, salam termulia dari kita untuk baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang muliakan, hari ini kita masuki kalau tidak salah pertemuan ke-10 ya. Ke-10 tema yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang sholat, masih tentang sholat. Ayat-ayat dan hadis tentang sholat. Share ke Bapak Ibu sebentar. Mohon maaf. Oke, sebentar, mohon maaf. Sudah tampil ya Bapak Ibu. Sudah kelihatan. Oke. Nah, kita bicara tentang kewajiban salat. Sesungguhnya dalil
atau ayat-ayat yang berbicara tentang alim, pastilah kita sudah hafal, sudah pahami dari ayat-ayat yang Allah SWT eh, turunkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi kita ingin lebih dalam, nanti akan bahas juga ayat-ayat tentang sholat dan apa sabab nuzulnya. Itu juga ada hadis-hadis yang berkaitan dengan itu. Untuk itu, untuk ayat yang pertama, ayat ahkam yang pertama, siapa yang akan membaca untuk kita nih, Bunda? Silakan. Baik. Insya Allah dengan Pak Haji Zainal, silakan. Silakan. Di monggo. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bunda. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin najidu indallah. Innallaha bima ta'maluna bashir. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maha Ah, benar Allah dengan segala firman-Nya. Barakallah. Barakallah. Rahimanallah bitilwatul Quran Karim. Mudah-mudahan beliau yang baca, kita mendengarkan semuanya meroleh rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Bapak yang muliakan, ayat yang sederhana yang kita eh, dengarkan tadi bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Itu ya. Ada dua kata perintah yang ada yang kita temukan di ayat ini. Kalau kita gunakan menggunakan alat pemahaman usul fiqh, Bapak Ibu melihatkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sholat, kewajiban sholat itu tidak menyebutkan ada kata-kata wajib. Tidak ada kata di dalam Al-Quran yang menunjukkan sholat itu wajib, itu nggak ada. Ya. Tapi yang ada itu menggunakan fiil amr seperti kata wa aqimus sholah. Lalu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau disebut sebagai orang yang meletakkan ilmu usulul fiqh. Apa itu ilmu usulul fiqh? Ilmu usulul fiqh adalah ilmu yang dengannya kaidah-kaidah bisa menghasilkan bisa untuk menghasilkan hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Salah satunya misalkan kaidahnya mengatakan pada dasarnya kata perintah itu menunjukkan wajib. Nah, gitu ya. Jadi, karena ini menggunakan kata perintah, maka muncul hukumnya menjadi wajib. Itu kaidah yang digunakan di dalam usul fikih. Dari usul fikih itu nanti lahirlah ilmu namanya fikih. Jadi, yang menggodok hukum awalnya dari ayat Quran, dari hadis, lalu kemudian muncul hukum wajib, sunnah, makruh, halal, haram ya, haram dan mubah atau ya, bahkan sunnah itu sebenarnya dari ayat-ayat Al-Qur'annya bersifatnya umum. Ada perintah, ada yang cuma pemberitahuan dan sebagainya. Lalu dengan alat atau rumusan kaidah-kaidah usul fikih tadi, maka nanti keluarlah produk hukum menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Seperti model yang ayat yang tadi dibacakan oleh beliau, Zainal, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ada dua kata perintah di situ. Kata aqimu itu fil amr,
atu fil amr. Kan begitu? Maka menggunakan rumusan di dalam usul fikih bahwa kata perintah itu pada dasarnya adalah wajib, gitu. Maka menghukumi sholat itu wajib, zakat itu wajib. Nah, gitu. Terus di dalam lanjutan ayatnya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Ini ada kata ma. Bapak Ibu, ada ma. Itu ma-nya itu adalah ma syartiyah. Jadi ini syarat. Tuh, kalau ada syarat, itu ada adat syarat, maka ada fiil syaratnya tuqaddimu. Gitu ya. Tuqaddimu. Jawab syaratnya mana? Tajidu. Ini jawab syarat. Engkau akan mendapati pahalanya, engkau akan mendapati ya balasannya. Wa ma tuqaddimu, dan apapun yang kalian lakukan li anfusikum, untuk dirimu sendiri. Lalu ditambahi kata min khairin. Kata min khairin ini, min di sini bukan artinya dari sebenarnya sih. Tapi di sini itu menunjukkan apapun, itu apapun sedikit sekalipun, itu jika itu adalah kebaikan, maka engkau akan dapati pahala di sisi Allah. Dengan demikian, maka menerjemahkan ayat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, maka cara menerjemahnya adalah dari sini dulu kita mulai nih. Kata minnya tidak perlu muncul karena ini hanya penegasan saja. Artinya apa tuh? Kebaikan apapun. Ya. Bahkan kalau ditegasin lagi, kebaikan sedikit pun yang kamu lakukan untuk dirimu, maka engkau akan dapati balasannya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu ucapkan. Jika berbuat baik saja kepada diri sendiri akan beroleh pahala di sisi Allah, apalagi perbuatan baik itu dilakukan untuk kebaikan orang lain, untuk ya kemanfaatan yang dirasakan oleh orang lain. Tuh, gitu. Dan apapun sedikit, bahkan hal itu dianggap remeh, maka itu tetap engkau akan dapati pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantaslah kalau sahabat Umar bin Khattab mengatakan la tahtaqiril ma'ruf. Jangan kau jangan kau celak perbuatan baik meskipun itu kecil. Itu karena boleh jadi perbuatan baik yang kecil yang dirasa remeh ternyata di sisi Allah itu pahalanya besar. Ya, kalau perbuatan yang kecil saja, kalau berharap ridho Allah itu bisa beroleh pahala yang besar, apalagi kalau perbuatan itu besar. Mencari ridho Allah, mencari ridho Allah, tentu jauh lebih besar lagi yang akan didapati. Begitu. Allah a'lam. Kita lanjutkan tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kaum muslimin agar terus-menerus menempuh jalan yang sebaik-baiknya melakukan salat dan mengeluarkan zakat. Nah, ini ya, dikaitkan dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang berupa pertolongan mendapatkan kemenangan. Karena dalam salat terdapat hikmah yang banyak seperti memperkuat jalinan iman, mempertinggi cita-cita serta mempertinggi daya tahan mental. Pertama adalah salat berjamaah bagi laki-laki. Tentu ini ada faidah-faidah sosial, merekatkan hubungan sesama, gitu ya. Jalin silaturahim melalui kegiatan-kegiatan sholat berjamaah. Nah, mengapa sholat itu mempertinggi cita-cita serta mempertinggi daya tahan mental, memperkuat jalinan iman? Karena dalam sholat terdapat doa kepada Allah SWT. Satu sisi, ya kan, sholat itu sendiri isinya doa. Bukankah arti sholat itu secara bahasa doa? Di samping itu juga
Orang ketika melaksanakan sholat, gitu, berarti dia telah mengalahkan godaan, gangguan setan yang menghalanginya agar dia tidak melaksanakan sholat. Gitu. Terlebih di dalam sholat isinya adalah doa-doa, doa seorang hamba sebagai pernyataan kehendak yang serius dari dirinya kepada Allah Taala, serta mempererat jaringan hati di antara orang-orang mukmin dengan cara melakukan sholat berjamaah dan pergaulan mereka di dalam masjid. Dengan jalan inilah iman dapat berkembang dan kokoh, dapat juga melihara kebersihan jiwa, dapat mencegah diri untuk melakukan perbuatan keji. Bukankah fungsi daripada sholat tanha anil fahsya wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar? Sholat yang bagaimana? Tentu saja sholat yang dilakukan dengan baik dan benar, terpenuhinya syarat dan rukunnya. Adapun apa namanya zakat, hikmah yang terdapat dalam rukun zakat ialah mempererat hubungan antara kaum muslimin yang kaya dengan yang miskin. Sehingga dengan kuatnya hubungan itu akan tercipta kesatuan dan persatuan umat yang kuat di kalangan kaum muslimin, baik yang kaya dan yang miskin. Sesudah itu Allah menegaskan bahwa salat dan zakat sebagai jalan yang harus ditempuh untuk memperoleh kemenangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan Allah bahwa kebaikan apapun yang dilakukan oleh kaum muslimin niscaya akan mendapatkan balasan di sisi Allah SWT pada hari pembalasan nanti. Jadi ada isyarat bahwa perbuatan baik itu untuk diri sendiri termasuk sholat itu sesungguhnya adalah upaya untuk apa namanya memuliakan diri, upaya untuk mempertinggi derajat di sisi Allah SWT. Atau dalam artian kebaikan-kebaikan yang lain sifatnya. Apa misalkan memberi, menggunakan pakaian yang layak untuk digunakan, makan yang bergizi, makan yang baik, agar sehat badan jasmani, agar bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itulah kebaikan-kebaikan yang dilakukan untuk diri sendiri. Apalagi kalau itu adalah menyangkut manfaat hajat orang lain. Gitu, Bapak Ibu. Selanjutnya, ayat kedua nih. Ayat kedua nih. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayat liqaumi ya'lamun. Perhatikan Bapak Ibu, ada kata-kata atau zakat, ada atuz zakat. Itu beda. Ya. Jadi sering dengar Bapak-bapak tadi di awal Bapak Ibu-ibu, di awal tadi yang dibacakan ayatnya adalah wa aqimus salata wa atuz zakah. Gitu ya. Sedangkan yang ini nih itu aqamus salata wa atauz zakata. Ya, beda. Kalau yang di atas atu ini atau. Apa bedanya? Bedanya kan kalau atuz zakah itu atu fi'il amr. Fi'il amr diperintah kalau fi'il amr gitu. Sedangkan kalau atau ini fi'il madhi. Fi'il madhi berarti sifatnya informatif bukan perintah. Itu informatif sifatnya. Jadi cara beda ya. Atu artinya berikanlah, tunaikanlah zakat. Tapi kalau atau zakah, mereka memberikan zakat. Gitu. Bukan perintah. Baik, kita lihat ayat ini. Ini surat At-Taubah ayat 11. Artinya, jika mereka bertaubat, menegakkan sholat dan menunaikan zakat, ya, mereka adalah saudara-saudara seagama. Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Ayat ini, surat Taubah, memberikan isyarat pentingnya sholat sebagai tanda taubatnya seseorang. Itu. Bahkan kaum musyrikin yang seharusnya dibunuh atau diperangi jika mereka bertobat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu ditunjukkan ya keimanannya itu dengan melaksanakan sholat 5 waktu dan menunaikan kewajiban zakat, maka Allah katakan maka mereka adalah saudara-saudara seagama, seagamamu yang memiliki hak dan kewajiban sebagai muslim terhadap muslim lainnya. Jadi orang berikrar Islam itu
diterima ikrarnya. Tapi setelah ikrar harus ada implementasi. Apa? Dalam bentuk sholat dan zakat. Kenapa sholat dan zakat? Kenapa sholat dan zakat? Sholat itu tentu dapat dilihat karena itu adalah ibadah harian. Ibadah harian. Kalau haji kan pertama tahunan, kedua bagi yang mampu. Itu kalau sholat berarti sebenarnya adalah hubungan dia, keterikatan kewajiban dia kepada Allah SWT. Nah, kalau zakat itu kewajiban, tetapi langsung dirasakan manfaatnya kepada sesama. Zakat yang dimaksud tidak saja zakat fitr yang sifatnya tahunan kalau bulan Ramadan, tetapi juga zakat mal, zakat harta, itu dengan berbagai modelnya zakat harta itu. Nah, jadi ya ayat tadi. Jadi kalau ada orang musyrik pada waktu itu tuh, ketika diperangi lalu mereka menyatakan dia beriman, apa tandanya kalau mereka betul-betul beriman? Laksanakan sholat dan membayar zakat dari harta yang mereka miliki. Nah, ini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadis ini bapak-bapak ibu yang muliakan bisa disalahfahami oleh sebagian orang sehingga ada tuduhan, ada persangkaan bahwa Islam itu adalah agama yang keras, yang apa gitu ya, yang tidak ada toleran, ekstrim dan sebagainya. Mereka seringkali menggunakan ayat hadis berikut ini sebagai landasan tuduhan mereka kepada Islam bahwa Islam itu adalah ekstremis. Maka kita juga harusnya itu bisa memahami hadis yang berikut ini nih. Apa bunyi hadisnya? Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa idza syahidu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wastaqbilu qiblatana wa akalu dabihatana wa sallu salatana faqad hurrimat atau harumat alaina dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha lahum lil muslimina wa alaihim ma alaihim. Kalau kita terjemahkan secara bebas, aku kata Rasulullah diperintah sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kalau mereka sudah bersyahadat, dapat syahadat dan mereka sudah menghadap kiblat, memakan apa namanya sembelihan kita dan sholat bersama kita, maka apa darah mereka haram, maka harta mereka haram, maksudnya haram harta dan apa namanya darah itu tidak boleh mereka dibunuh, tidak boleh dirampas hartanya. Illa bihaqqiha, kecuali boleh dirampas hak-hak harta dan apa namanya nyawanya. Kenapa? Kalau mereka melanggar peraturan-peraturan yang sifatnya harus ditunaikan dengan apa nyawa, misalnya apa? Kisos misalkan ya. Harta kalau dia mencuri dikembalikan maka dikembalikan harta curian dan seterusnya. Adapun setelah itu ya malil muslimina wa alaihi ma'amilu. Urusan setelah itu adalah urusan dia kepada Allah SWT. Urusan dia dengan Allah SWT. Itu kan kalau diterjemahkan seperti itu Bapak yang muliakan, maka ada indikasi bahwa Islam itu keras. Tidak toleran. Buktinya tadi bilang, aku diperintah untuk mengurangi manusia sampai mereka bersyahadat. Berarti kalau nggak bersyahadat, mereka dibunuh dong. Nah, memahami hadis ini, Bapak yang muliakan, ya, itu harus dipahami. Ini kata-kata pertama uqatila, uqatil, ya uqatil. Jadi kata-kata uqatil itu dari fil madhi qatala, gitu ya. Beda dengan ini kan fil mudhari nih. Beda dengan aktul. Aktul dengan uqatil meski dari kata dasar yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Apa bedanya? Kalau umirtu an aktulan nasa berarti aku diperintah untuk membunuh manusia. Sifatnya apa? Sifatnya adalah apa namanya? Sifatnya adalah aktif. Begitu, aktif sifatnya.
Jadi sedangkan pihak lain itu sifatnya pasif. Gitu. Sedangkan kalau uqatil itu dari kata-kata qatala yuqatilu itu maknanya kedua belah pihak itu sama-sama aktif. Sehingga perintah ini dimaksudkan adalah aku kata Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mempertahankan Islam ini dengan cara melawan mereka kalau mereka menyerang. Itu maksudnya. Jadi uqatil itu maknanya adalah merespon, reaktif sifatnya. Kalau mereka menyerang, kita serang. Kalau sudah peperangan, nah barulah ini. Maka apa? Kalau udah perang, maka hukum-hukum membunuh boleh dilakukan. Namanya juga perang. Kalau mereka bertaubat, kalau mereka bersyahadat, maka nggak boleh diperangi. Ya gitu maksud itu. Kalau mereka sudah bersyahadat, nggak boleh diperangi. Suatu saat ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak salah Mu'ad atau sahabat yang lainnya lah. Jadi begitu terjadi peperangan, musuhnya sudah menyerah terus bersyahadat. Sama sahabat Nabi dibunuh. Dibunuh. Ketika itu dipanggil sama Nabi. Nabi SAW tanya sama orang itu, sama sahabat itu. Kenapa kamu bunuh orang yang bersyahadat? Maka dia menjawab, karena dia sudah terpojok, maka itu cara dia untuk mempertahankan dirinya, untuk menyelamatkan dirinya bersyahadat itu. Jadi sebuah inilah trik lah kira-kira ya, trik supaya selamat, nggak dibunuh gitu. Mendengar itu Nabi marah, ya, marah. Sampai Nabi mengatakan, coba buka belah dadanya, apakah kamu tahu isi hatinya apa? Oh, begitu. Jadi Bapak yang muliakan, orang kalau sudah bersyahadat selesai. Perkara di dalam hatinya itu serius nggak serius, urusan dia sama Allah. Nggak boleh, kita nggak tahu. Ya ada nih, tetangga bapak-bapak, ibu-ibu nih. Sebulan lagi mau nikahan, ada wanita muslimah dipacarinya. Terus tiba-tiba masuk Islam. Nggak bisa kita katakan, itu bohongan Islamnya, cuma pengen kawin doang. Bohong. Nggak boleh begitu. Gitu. Harus apa yang terwujud, apa yang terucap harus diterima. Kalau itu mah tergantung keluarga, kalau dia menerima boleh, tapi tidak boleh menafikan syahadatnya. Urusan bahwa dia mau menerima sebagai calon mantu, ya silakan, itu urusan urusan sosialnya. Tapi syahadatnya nggak boleh ditolak. Gitu. Bahwa dia kemudian di belakang hari ini dan itu urusan dia sama Allah. Tinggal kalau keluarga merasa mantap ya boleh terima, kalau nggak mantap ya nggak jadi terima. Gitu. Tapi tidak boleh mempermainkan syahadat orang. Itu pertama, Bapak. Yang kedua, ini nggak boleh juga nih begini nih. Ini ada seorang datang kepada Bapak Ibu minta diantar ke masjid, ke kiai atau semuanya. Tolong dong antarin saya mau syahadat. Terus nih karena kita kayaknya supaya kelihatan bijak begitu ya, supaya kelihatan bijak. Terus kita ngomong sama teman kita itu yang mau masuk Islam itu. Coba pikirkan dulu sebulan lagi, barangkali nanti kamu biar mantep. Itu nggak boleh Bapak. Nggak boleh tuh main-main gitu tuh. Itu untuk syahadat ya. Nggak boleh tuh. Ya kalau sebulan lagi dia masih hidup. Kalau dia mati. Iya. Kalau dia sebulan, sebulan, 1 bulan mati. Kita berarti menghalangi jalan dia dapat hidayah Allah tuh. Urusan itu kan memang gaib, urusan Allah kan gitu ya. Tapi menghalangi orang gitu. Tunggu sebulan lagi. Barangkali pikiran kamu berubah. Nggak boleh itu kata para ulama. Kalau ada orang mau bersyahadat, segera. Gitu segera. Paling ditanya kamu mantap kan? Iya, ayo udah langsung bismillah. Setelah seminggu lagi dia murtad urusan dia sama Allah. Gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini penting nih supaya kita jangan teman-teman kita kalau apa namanya itu tetangga-tetangga kita ada kayak kelihatan bijaksana tapi akhirnya bahaya itu. Wah, wah, suruh pikir dulu, coba Bapak pikir atau ada Neng pikirkan dulu sebulan lah, nanti barangkali nanti datang lagi. Iya. Kalau sebulan lagi kagak datang lagi terus dia murtad terus, dia kafir terus, itu berarti kita tanggung jawab tuh. Gitu ya. Baik, betul. Karena seringkali kan ini betul di sini kan banyak pengurus masjid nih. Yang mungkin lingkungannya ada orang mau mualaf dan sebagainya. Jadi ada orang mualaf jangan ditahan, nggak boleh. Segera ayo itu. Kalau perlu diongkosin, ayo saya ongkosin. Mau ke masjidnya saya anterin gitu. Jadi jangan kita mau apa namanya itu menghakimi, Allah bohongan kamu, paling nggak boleh itu. Ya, Bapak Ibu. Oke. Jadi hadis ini saya ulang lagi. Hadis ini kalau dipahami dari artinya kan begitu tuh.
Ya, kayaknya ekstrim banget Islam itu suruh membunuhin orang. Enggak. Dari cara memahami redaksi hadis aja udah keliru orang tuh. Jadi kalau di sini sifatnya Nabi itu apa? Reaktif. Reaktif. Maksudnya reaktif, kalau mereka menyerang, ya kita serang. Kalau udah kita serang, ya udah sampai habis-habisan. Tapi kalau mereka menyerah dan mereka bersyahadat, harus diterima syahadatnya. Gitu maksudnya. Ya, baik, oke. Nah, jadi kalau kita memahami yang di situ, jadi Islam nggak se ekstrim itu. Bunda Ade, bacakan coba nih ayat yang di depan ini nih. Ya. Ini surat Maryam ayat 59. Ayo, Bun, bacakan, Bun. Silakan Bunda Ade, Assalamualaikum. Mikrofonnya masih mati, belum Iya, dinyalain, Bun ya? belum dibuka mikrofonnya, silakan. Di layar masih yang ayat awal pertama, masih baqimus shalah, belum Iya, diganti Ustaz. Iya di itunya. Oh, apanya, Bun? Di mau di layarnya layar Ustadz, di atasin Ustadz. Mau di layar. Ini di belum layar belum belum berubah. baqimus Belum berubah Ustadz. Oh gitu lah. Saya kok dari tadi udah berubah ini. Iya. Oh gitu. Mohon maaf ini. Makanya lihat Sebentar. catatannya yang dikirim. Hmm. Coba mohon maaf. Ya, Kelihatan belum, Bun? Udah, belum. udah. sudah. Sekarang udah. Coba Bun. Ayo, udah ada. Nih, menyanyikan akibat menyanyikan sholat. Oh, ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalaq fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah adha'us salata wattaba'us sahawati fasawfa yalqaun fasawfa yalqaunu ghayya illa man taba wa amana wa amilas sholihan faulaika yadkhuluna jannata wala Dan syai'a. iya, alhamdulillah. Artinya Bun? Apa ini? Artinya kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan soal tersesat, kecuali orang yang bertobat, beriman, dan beramal soleh. Mereka akan masuk surga dan tidak Alhamdulillah. dizolimi Barakallahu sedikit fiik. pun. Nah, rahimanallah wa iyyakum jami'an. Amin. Mudah-mudahan beliau yang membaca dan kita yang mendengar mendapatkan rahmat Allah SWT. Amin. Ini gini ibu-ibu nih. Ini ada Amin. kata-kata dan datang. Pak Khalifah itu khalifah itu datang setelah artinya. Makanya disebut khalifah itu berarti orang yang datang setelahnya. Yang Di memimpin belakang. setelah Rasul berarti khalifatul Rasul gitu ya. Gitu. Jadi fa khalafa min ba'dihim datang setelahnya golongan khalfun ada ada kelompok yang ada sholat yang menyanyiakan sholat. Menyanyiakan sholat. Nah, kalau Hmm. orang itu menyiapkan sholat, maka apa efeknya biasanya? Kalau satu sisi sudah menyanyiakan, mudah meninggalkan sholat, biasanya efek lainnya mengikuti syahwat. Betul. Jadi kalau ada orang sholatnya tidak dijaga, biasanya gampang sekali terbawa syahwat, melampiaskan syahwat, ya, memperturutkan syahwat. Dan kalau sudah berjalan syahwat, itu tanda tanya fasau fayal qauna ghayya, biasanya udah terjerembab tuh. Narkoba, ini dan itu semua. Itu efek-efeknya. Maka disebut di atas tuh akibat menyanyiakan sholat. Maka bapak-bapak yang memuliakan kita sebagai orang tua ya, tugas kita mengingatkan ya anak, mengingatkan anak, cucu, gitu ya. Selanjutnya kan itu apa kalau sudah besar dan sebagainya, tanggung jawab mereka kepada Allah. Tapi sebagai orang tua itu melekat pada kita untuk mengingatkan anak kita. Itu Bapak Ibu yang muliakan. Jadi nah nanti kita akan bahas ada usul itu apa gitu ya. Kalau kita pahami dari awal ayat ini faqala min ba'din khalfun itu ada isyarat itu kan datang setelah mereka kelompok. Siapa kalau itu boleh jadi adalah setelah kita ya anak-anak cucu kita.
anak cucu kita itu. Atau dalam kelompok yang Hmm. lain datang setelah masa sahabat berarti masa tabiin. Setelah masa tabiin berarti masa tabiin. Setelah tabiin berarti tabiin. Terus begitu. Akan ada kelompok dari generasi-generasi Islam itu yang mereka itu mudah sekali menyanyiakan sholat. Tidak tidak peka terhadap sholat, tidak punya apa namanya itu iya rasa apa tuh Rasa, semangat rasa untuk menegakkan sholat bahwa gitu itu ya, kewajiban. nyantai gitu. Generasi eh, yang ya gampangin sholat lah, meninggalkan sholat tuh gampang banget gitu tanpa berdosa. Nah ini nih yang kita harus jaga. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa banyak orang-orang yang datang di kemudian sesudah meninggalkan para nabi dan rasul. Ini kalau pemahaman umum ya. Jadi kita bisa tarik lebih spesifik tadi, bisa saja setelah kita berarti anak cucu kita. Karena yang disebut pada ayat yang lalu menyimpang dari jalan yang lurus, meninggalkan jalan yang dibawa para rasul sebelumnya sehingga mereka tidak lagi mengerjakan sholat dan selalu memperturutkan kehendak hawa nafsu dengan terang-terangan dan melanggar larangan Allah seperti minum keras, berjudi, berzina. Itu tadi efeknya begitu tuh. Orang kalau sudah meninggalkan sholat, biasanya udah gampang, ringan, apa namanya tuh, nggak peduli sholat. Maka biasanya efeknya kepada eh, syahwat dan kepada menjerumuskan diri pada kesengsaraan. Apa itu? Judi, gitu ya. Apa namanya narkoba dan sebagainya. Mereka ini diancam oleh Allah dengan ancaman yang keras. Kepada mereka akan ditimpakan kecelakaan kerugian baik dunia maupun di akhirat. Ya, sebagaimana hal ini, Sa'id bin Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis Nabi SAW. Yakunu khalfun min ba'di sitina sanah adha'u salata wa taba'u syawat fasawfa yalqawna ghayya thumma yakunu khalfun yaqra'una al-Qur'ana la ya'du taraqiyahum wa yaqra'u al-Qur'ana thalathatun mu'minun wa munafiqun wa fajirun. Masya Allah. Ini berkaitan dengan hadis tadi itu Rasulullah kemudian menyebut ini bisa jadi 60 tahun setelah Rasulullah wafat, bisa juga dalam artian umum. Ya. Akan datang satu generasi sesudah 60 tahun, mereka melalaikan sholat dan mempertaruhkan hawa nafsu. Maka orang-orang yang ini akan menemui kecelakaan dan kerugian. Kemudian datang lagi satu generasi, ini, mereka membaca Al-Quran, tetapi hanya sampai kerongkongan atau di mulut saja, tidak masuk ke dalam hati. Dan semua pembaca Al-Quran orang mukmin dan semua pembaca Al-Quran itu ada yang mukmin, ada yang munafik, dan ada yang fasik. Gitu tuh. Jadi kalau di sini hadis ini seakan menjelaskan satu sisi mereka itu orang yang melalaikan sholat, sisi yang lain mereka membaca Quran, tetapi Quran itu hanya sampai kerongkongan saja. Apa maksudnya Quran sampai kerongkongan saja? Ya nggak masuk dalam hati. Gitu tuh. Nggak masuk dalam hati. Hanya kewajiban saja, hanya atau barangkali di sini juga bisa dipahami hanya memperindah bacaan saja. Ya, pada ya tapi sisi bukan artinya bahwa kalau ada orang membaca Quran dengan indah baik itu nggak bagus juga. Bagus, bahkan dianjurkan kan? Karena ada riwayat laisa minna malam yataquna bil Quran, bukan golongan kami yang tidak memperindah Al-Quran. Tapi lebih jauh daripada itu orang-orang yang menjadikan Al-Quran hanya pemanis saja. Sedangkan pesan-pesannya itu nggak sampai dalam hati. Maka terhadap Al-Quran orang itu dibagi tiga. Ada yang mukmin, ada yang munafik, ada yang fajir. Kan gitu ya. Yang mukmin yang membaca Quran dengan benar, lalu mencoba untuk merealisasikan. Munafik membaca tapi tidak mau melakukannya. Fajir nggak mau sama sekali baca pun enggak. Iya. Gitu. Nauzubillah min dzalik. Gitu. Gitu. Nah, sampai yang kedua sampai yang ketiga. Ya, kepada yang mukmin yang membaca dan apa namanya mau mengamalkan semampu yang dia pahami ini dilakukan. Lanjutkan.
Sinyal lagi. Ustaz hilang suaranya. Nih, Sinyal ini, sepertinya. ini, Bapak Ibu. Suaranya nggak Gangguan ditembus. sinyal ya Ustaz. Gangguan sinyal kayaknya Pak Ustadz. Mohon maaf. Oh iya, Maaf terputus. terputus. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Tidak ada lagi. Ya, mohon maaf, putus tadi. Sinyal Iya, Ustadz ya. iya. Itu ke bawah angin ini mah ya. Ya musim hujan, Ustadz hujan. Kita lanjutkan. Akan binasalah sebagian dari umatku yaitu ahlul kitab dan ahlul laban. Tanya sama Rasulullah, yang ahlul kitab siapa? Ahlul laban siapa ya Rasulullah? Kan gitu ya. Kak Rasulullah menjawab, yang ahlul kitab itu orang-orang yang orang belajar Al-Quran untuk berdebat dengan orang yang mukmin. Di ahlul kitab. Di ahlul kitab itu mempelajari Al-Quran tapi untuk mencari kelemahan-kelemahan Al-Quran. Tapi yang kedua ada ahlul laban. Laban itu kan susu. Gitu ya. Siapa mereka Rasulullah? Mereka adalah orang yang memperturutkan hawa nafsu dan meninggalkan sholat. Gitu. Demikian nasib orang yang melalaikan sholat dan menturutkan hawa nafsu dan menyanyiakannya. Mereka pasti merugi. Ya, meskipun yang mereka derita tidak dapat dilihat oleh mata. Jadi orang itu dimaksud mereka sengsara dalam Al-Quran itu nggak kelihatan oleh mata kita, kelihatannya aja senang, bahagia, sejahtera, tercukupi hidupnya, kan gitu tuh. Padahal mereka itu sesungguhnya karena kebahagiaan itu tidak semata-mata hanya dari apa yang tampak saja, mungkin yang tersimpan dalam hati kita nggak tahu, kan gitu ya. Di sini tambah jelas bahwa salat yang telah menjadi syariat semenjak Nabi Ibrahim adalah amat penting sekali dan tidak boleh sia-siakan apa yang ditinggalkan. Gitu ya. Karena Rasulullah hadisnya mengatakan as-sholatu imaduddin, salat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan, siapa menegakkan salat, maka dia berarti menegakkan agamanya. Siapa yang meninggalkan salat, berarti dia merusak agama. Itu Bapak Ibu sekalian. Dan gitu. Ini bentuk-bentuk lalai sholat. Tadi kan kita bicara tentang adha'us sholawat. Orang yang menyanyiakan sholat itu siapa sih? Kan gitu ya. Ayo kita lihat nih Bapak Ibu. Dan kita terpelihara nih. Kita dan keluarga terpelihara nih. Dari kelompok orang disebut orang yang menyanyiakan sholat. Pertama, melalaikan waktu. Ya, dalam waktu. Tidak tepat waktu. Jadi, menunda-nunda sholat hingga habis waktunya tanpa ada alasan uzur yang tepat. Kalau ada uzurnya nggak masalah. Iya, nggak masalah. Gitu. Menunda sholat hingga keluar waktunya. Nah, ini yang repot nih. Misalnya sholat isya dilakukan setelah masuk sholat subuh. Sholat subuh udah matahari terbit. Nah, itu tuh. Itu meninggalkan tuh celaka tuh orang. Gitu. Kalau ketiduran lain lagi. Kalau ketiduran kan ada hukumnya. Kalau ketiduran mana namanya kodok. Ini mah bukan ketiduran memang. Entar gitu ya. Malam-malam jam 1 nonton bola sampai jam 3 gitu kan. Tinggal setengah jam lagi subuh tidur ya lewat. Udah tahu setengah jam lagi subuh lewat tidur ya lewat subuhnya. Yaitu dia dosa karena apa? Karena tahu sebentar lagi udah mau subuh dia tidur. Dari malam dia nggak tidur. Gitu ya. Tapi kalau orang tidur bukan dalam waktu yang seperti itu, terus dia lewat waktunya itu dimaafkan. Tapi segera sholat namanya qadha. Terus kalau soli data karohu, sholatnya kalau dia lagi ingat, oh, udah lewat sholat segera sholat. Itu tadi melalaikan sholat itu melalaikan waktunya, udah hampir habis baru sholat. Itu termasuk lalai. Meninggalkan sholat sama sekali, termasuk ini yang payah ini. Ini termasuk dosa besar dan sebagian pendapat ulama mengatakan kufur. Ya. Melaksanakan sholat asal-asalan, tergesa-gesa, nggak ada rukun tumak ninahnya, itu. Kalau tidak membaca, tidak memahami bacaan dan gerakan sholat, tidak memahami bacaan, nah agak ngeri nih kalau kalimat begini nih ya gitu ya. Ya kita pahami semampu yang kita lah gitu ya. Tidak menghadirkan hati saat sholat gitu ya. Jadi hampa hatinya. Nauzubillah jangan sampai nih. Maka ibu-ibu yang minggu lalu ya, yang kita baca ya, Robbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Robbi ayahdurun. Itu doa ya sebelum kita sholat supaya setan tuh tidak hadir
Iya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, sejelek-jelek pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, gimana mencuri sholat? Tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Artinya tumakninanya hilang. Ruku cepetan, bangun cepetan. Itu jidat baru mau nempel doang udah ditarik lagi. Sujud. Belum juga nempel, romanya udah gercep aja gitu. Tapi salah kan. Itu namanya gak ada tumakninanya itu. Gitu. Orang ruku kayak apa namanya tuh per-peran ngembal begitu, kagak sampai sekali langsung berdiri lagi. Lalai secara hati dan pikiran, melalaikan karena kesibukan dunia, gitu ya. Sibuk bekerja, lupa sholat. Sibuk bermain game, lupa sholat. Nonton tayangan-tayangan, lupa sholat. Apalagi kalau sudah nonton drama Korea misalkan begitu, wah lagi seru-serunya nih, repot ini urusan ini. Emak-emak, waduh, waktu udah mau habis sholat, masih ada di depan TV. Tanggung. Nah, itu dia tuh. Tanggung itu tuh. Kalimat yang tanggung itu tuh. Melalaikan sholat berjamaah bagi laki-laki. Nah, sampai sini dulu sebelum kita lanjut kepada hadis pendukung. Monggo Bunda Anda mungkin ada yang ingin tanyakan dari apa yang kami sampaikan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya nanya ya. Boleh silakan Pak Bu Ade. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. doa yang Robbi a'udzubika min hamazati sayatin itu ada hadisnya bisa dia dibaca sebelum sholat ya. Ya, sebelum sholat dibacanya betul. Ya, terus kemudian Ustaz yang bisa dijelaskan lagi nggak Ustaz tentang Yang mana, Bu? eh, tabiin, tabiat itu tingkatannya gimana sih Ustaz? Oh, itu. Iya, baik, makasih. Udah jadi dan Bapak Ibu muliakan. Jadi ada tingkatan-tingkatan generasi ya. Kalau orang yang hidup bersama Rasul itu namanya sahabat. Ya, sahabat. Syarat sahabat itu begini Bapak Ibu muliakan. Waktu hidup dia mukmin, beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjumpa dengan Rasul, mati dalam keadaan iman. Itu syarat-syarat sahabat. Jadi dia hidup dalam iman, berjumpa dengan Rasul, bertemu dengan Rasul meskipun sekali, gitu ya. Hmm. Meskipun cuma sekali, terus sudah, terus meninggal dalam keadaan iman, itu namanya sahabat. Kalau hilang daripada salah satu syarat itu nggak jadi sahabat. Apalagi kalau dia nggak beriman, nggak bisa sahabat. Ada seorang hidup di zaman Rasul, mati dalam keadaan iman, tapi nggak berjumpa Rasul, maka nggak disebut sahabat, namanya tabi'in. Siapa itu? Bapak Ibu sering dengar namanya Uwais Al-Qarni. Iya, Oh iya, iya. Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni itu hidup Yang gendong ibunya itu ya Ustaz. Suara Ustadz hilang Ustadznya, ya. sinyalnya Ustadz Iya, jadi hilang. hilang. Hujan cuacanya sih. sinyalnya, sinyalnya rusak sinyalnya ya. Sempat hilang Ustadz. Oh gitu. Gitu, baik, Bun. Sebentar. Jadi itulah Uwais Al-Qarni. Beliau bersama apa namanya Imam, tapi dengan siapa? Berjumpa dengan sahabat. Maka namanya orang yang berjumpa dengan sahabat namanya tabi'in. Tabiin. Tabi'in. Iya, tabi'in. Wise Itu Uwais Al-Qarni gitu ya. Nah, orang yang orang yang apa namanya ketemu dengan tabi'in itu ketemu tabi'in tapi hidupnya setelahnya cuma pernah ketemu dengan tabi'in itu namanya tabi'ut tabi'in. Berarti orang yang datang setelah tabi'in. Terus begitu. Gitu. Jadi kita nggak tahu kalau diurutkan kita
keberapa tuh tabi udah generasi udah kesekian. Jadi tambah panjang berarti tambah jauh kita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan khawatir ibu-ibu, bapak-bapak yang memuliakan. Suatu hari Nabi pernah berujar, aku kangen dengan saudara-saudaraku. Lalu kata sahabat, loh, aku kan saudara-saudaramu ya Rasulullah. Kata Rasul, bukan, kamu sahabat-sahabatku. Terus kata sahabat, terus siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah orang yang hidup di zamannya tidak pernah berjumpa dengan aku, tapi dia beriman kepada. Masya Allah. Tuh, dikangenin sama Nabi. Rindu ya. Mudah-mudahan kita itu ya. Amin. Gitu. Jadi orang yang hidup Oh, tidak sejaman Nabi, berjumpa juga tidak, mimpi juga mungkin kagak nih ya. Nah, di antara Bapak Ibu mungkin ada yang pernah mimpi, Alhamdulillah lah. Sebagainya kagak pernah ketemu mimpi, mimpinya yang lain-lain aja kan gitu ya. Kan gitu. Tapi beriman kepada Rasul. Nah, itu yang dirindukan sama Nabi, bukan kita semua. Begitu, udah deh. Alhamdulillah. Selanjutnya, apa ada yang lain? siapa lagi Silakan. yang ingin Udah bertanya? ada. Pak Haji barangkali? Saya mau tanya Ustadz. Oke, silakan Wika ya. Silakan, Bu Ika. Monggo, Bu Ya, Ika. iya. Ustadz, saya mau penjelasan kewajiban sholat ini. Pertama-tama itu pas apa namanya? Pas turun surat Muzamil apa ya? Apa Mudasir gitu Ustadz ya kan? Itu kan berarti Ya, masih sholat sunnah ya. Maksudnya masih sholat tahajud ya kalau nggak salah ya Ustadz ya. Yang kedua, abis itu kan ada Isra Mi'raj ini Ustadz iya, ya. Baru turun perintah sholat 5 waktu iya. ya Ustadz ya kan? Nah, dan Lima. Betul. apakah itu habis itu Rasulullah diajarkan oleh ya itu aja sih Ustaz. Ibu yang muliakan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum perintah pada waktu sholat apa namanya pada waktu Isra Mi'raj itu, maka praktis Bapak Ibu muliakan, ini informasi yang saya dapat ya. Maka praktis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu itu, bukan. Jadi sholatnya apa? Ya sholatnya sholat, kalau bahasa kita berarti sholat sunnah. Dan waktu apa namanya jumlahnya juga apa namanya tidak seperti sekarang gitu. Gitu. Ada yang menyatakan misalnya sholat Nabi itu bukrata wa asyiya saja, pagi dan petang saja. Dua rakaat di pagi hari, 2 rakaat di petang hari. Gitu ya. Nah, ada juga yang mengatakan yang dilanggengkan itu adalah qiyamul lail, ya. Yang pada tadi disebut oleh Mbak Ika itu Al-Muzammil ya. Qumil laila illa qalila. Itu kan surat yang termasuk surat pertama datang turun kepada Nabi kan di waktu awal surat apa namanya itu Al-Qur'an turun ya, awal-awal. Berarti kalau berdasarkan kepada pendapat itu berarti yang dulu dilakukan Nabi adalah qiyamul lail itu. Gitu ya. Oke. Jadi itu pilihannya, baik ya. Jadi ada 2 pilihannya. Pilihan sholat wajib belum berarti sebelum Isra Mi'raj, sholat sunnah. Nah, sholat sunnahnya ada 2 pilihan, yaitu sholat bukrata wa asyiya, yaitu pagi dan petang, itu. Dan yang kedua adalah qiyamul lail, gitu. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Pak Ustadz. Monggo, Pak Haji Silakan. Prayono. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal Pak Ustadz masalah surat At-Taubah ayat 11 ada kalimat Iya. Pak Ikhwan Sinyal. Sinyalnya bagus. sholat tidak menunaikan zakat sesuai perintah agama, apakah dia termasuk saudara? Kalau dilihat teks kalimat di sini Pak Iwan Hukum, Oh, mohon benar. penjelasannya. Karena saudara Baik. di sini bahasa Indonesianya ya saudara bisa seagama, bisa bukan seagama.
Mohon penjelasannya dari kalimat. Yang kedua boleh nambah Pak, Bu Ustaz, Bu Boleh. Silakan. penasaran Ya. bahwa di surat Maryam tadi 5960 itu kan ada 2 golongan berarti ya Pak Ustadz ya. Golongan yang menyimpang dan golongan yang bertobat. Pertanyaannya, yang tadi kan bilang siapa yang pengganti ini khalqu, Iya. ba'di khalqu. Kalau Tentu kita khawatir. Tadi Pak Ustadz bilang bisa cucu, bisa cicit kita. iya. Nah, tentu kekhawatiran ini semoga saja saya tidak termasuk yang pengganti yang jelek ini. Tapi kita khawatir terhadap anak turunan kita. Bagaimana kiat-kiat kita bahwa ayat ini tentu sebagai nasihat kita untuk orang tua kepada anak-anaknya. Bagaimana cara mengajarkan yang sekarang ini setan saja itu nganggur. Karena sekarang ini HP, konten, bahkan guru-guru besar aja kalau cara bicaranya juga kadang-kadang tidak berakhlak. Nah, ini bagaimana mensikapi pengaruh yang luar biasa di zaman Gen Z ini. Atur nuwun Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Pak Haji Pronok. Yang kita sharing aja ya. Pertama, ada orang perang, misalnya perang. Terus kemudian dia kalah. Ya, kalah. Dia tidak masuk Islam, dia tidak sholat, dia tidak bayar zakat. Bagaimana mereka? Ikhwan bukan, kan gitu ya. Baik. Pertama, kalau dia tidak masuk Islam, tentu berarti otomatis tidak sholat, tidak zakat. Gitu ya. Tidak Islam. Sekarang dia Islam, tapi dia tidak sholat, tidak zakat. Tidak sholat, tidak zakat. Maka kewajiban pemimpin dan kewajiban tokoh-tokohnya harus mengingatkan. Sebab kalau kita coba flashback kepada sejarah di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, itu Abu Bakar As-Siddiq sengaja membentuk pasukan dan menyerang kelompok Bani Hanifah atau Bani Yamamah yang mereka setelah sepeninggal Rasul Muslim yang tidak mau membayar zakat. Wah, itu kalau kita merunut kepada situ, itu betapa pentingnya berarti zakat. Betapa pentingnya orang berzakat karena itu demi kebaikan dirinya dalam konteks kebersihan harta dan untuk kalau dia gini, kalau lagi perang dia menyerah, kan hukumnya orang yang perang menyerah dia tidak boleh dibunuh. Tidak boleh. Bagaimana caranya? Caranya kalau kita berudut pada masa Nabi, maka dia kalau dia kalah perang dan tidak mau masuk Islam, maka mereka membayar jizyah namanya. Kalau bahasa kita bayar jizyah itu bayar pajak. Ya, itu yang namanya di dalam istilah kafir zimmi namanya. Kafir zimmi. Kafir zimmi itu apa? Orang kafir nggak mau masuk Islam, tapi dia tetap harus dilindungi oleh pemimpin Muslim. Kenapa? Karena mereka janji tidak mau memberontak dan janji mau membayar bahasa ini jizyah. Ya, jizyah itu kalau pajak, bukan zakat. Kalau zakat karena Muslim, jadinya dia pajak. Nah, itu mereka. Nah, dalam konteks persaudaraan, mereka saudara enggak? Nah, kalau kita perluas pemahaman kita dalam konteks yang modern ini, maka ikhwan itu atau ukhuwah itu ada 3. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah basyariyah. Tapi ini pemahaman yang modern ya Pak ya. Itu. Kalau zaman awal nama taunya ukhuwah Islamiyah aja nggak ada yang lain. Kalau ini ada ukhuwah Islamiyah berarti persaudaraan yang diikat karena keimanan sebagai Muslim. Maka wilayah, batas-batas negara dan semua Muslim itu bersaudara, siapapun. Kalau engkau Muslim berarti saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua, ukhuwah wataniyah namanya. Persaudaraan yang diikat karena bersatuan di dalam wilayah, bernegara, satu negara, satu wilayah.
Mereka saudara Pak, sebangsa kalau bahasa kita. Sebangsa. Agamanya boleh beda. Tetapi mereka sewilayah dengan kita. Itu namanya ukhuwah watoniyah. Watoni. Dan yang terakhir ada ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Nah, kalau ukhuwah insaniyah maka tidak mengenal lagi ada agama, batas wilayah, semua sesama manusia maka adalah saudara. Saudara apa namanya itu? Ya sekehidupan manusia kan gitu. Itu aspeknya aspek sosial. Siapapun orang yang manusia yang hidup layak untuk dijaga kehidupannya, dibantu dibela tanpa melihat suku, ras dan agama. Nah, yang paling mulia tentu saja, yang paling apa namanya utama dalam konteks agama kita, yang pertama tadi, udahlah dia seagama, itu kan ya, dia manusia pula dan dia semua wilayah pula. Itu tiga-tiganya ada semua. Manusia. Gitu. Yang kedua, ya kegelisahan beliau saya kira menjadi kegelisahan kita semuanya. Artinya bahwa kita sebagai orang tua layak untuk khawatir juga bagaimana dengan anak cucu kita kelak. Kan gitu ya. Bagaimana mereka, pendidikan mereka, siapa kawan mereka, di mana mereka hidup, mereka berkawan. Mereka dapat apa namanya pendidikan dan pencerahan dari siapa, kita nggak tahu. Kan gitu ya. Apalagi zaman sekarang, Pak, anak-anak muda kita belajar bukan dari guru, dari mana? Dari AI. Belajar dari Google, dari Mbah Google semua kan gitu ya. Nah, ini kan bisa apa namanya ada potensi-potensi kalau kita bicara ini ya, infiltrasi, kita bicara apa namanya itu pokoknya politik global dan sebagainya itu kan ada bisa saja diarahkan kepada apa-apa yang sifatnya bisa menyesatkan kan gitu ya. Kalau kita bicara jauh seperti itu, maka paling yang bisa kita lakukan kalau menurut saya sih pertama semampu yang kita bisa lakukan mengingatkan anak-anak kita, mengingatkan keluarga kita plus doa. Gitu ya. Doanya yang seperti di dalam Al-Qur'an, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi orang yang melaksanakan sholat juga keluargaku ya Rasulullah. Juga keluargaku ya Allah. Itu kan saya kira doa yang apa namanya bisa kita lakukan sebagai ikhtiar orang tua untuk anak dan cucu. Gitu. Entah mereka akan seperti apa sepeninggal kita 10, 20, 30 tahun ke depan. Ya kita serahkan sama pemilik dari segala amalan semesta ini, pemilik hati yaitu Allah SWT. Dengan doa-doa insya Allah dijabah. Siapa tahu justru mereka kelak menjadi orang-orang yang subhanallah apa namanya memiliki ketaatan yang luar biasa, keislaman yang dalam, itu pengamalan yang kuat seperti itu. Allah Allah kita tidak tahu. Punten itu Pak Priana. Makasih. Atur nuhun. Sami. Kita lanjutkan dulu atau gimana? Lanjut dulu, silakan Ustaz Wah, ya. ini masih panjang ada perjalanan. Kita lanjutkan dulu Bun, ya. Oke. Silakan ya. Oke. Hilang lagi. Hadis-hadis pendukung. Tadi sudah ya, umiliki wal kufri tarkus shalah. Nih, yang membedakan seorang itu musyrik dan seorang itu mukmin adalah salat. Yang membedakan seorang itu kafir dan tidak kafir itu adalah sholat. Ada pentingnya sholat. Gitu. Lalu, nah ini nih. Khamsu sholawatid katabahunallahu alal ibadi. Man atabihinna lam yudayyi' minhuna syai'a ja'ala lahu indallahi ahdun ayyudhul jannah. Sholat. Ini kayaknya nanti di bawah dijelaskan ini. Gak apa-apa, saya jelaskan dulu ini. Ada 5 sholat wajib yang telah ditetapkan oleh Allah kepada hambanya. Ya, 5 waktu sholat tadi. Man atabihinna, siapa yang melaksanakan, lam yudayyi' minhunna syai'an, dan tidak menyanyiakan 5 waktu sholat itu. Ja'a walahu indallah, dia akan datang mendatangi Allah di sisi Allah. Ahdun, dapat janji dari Allah. Apa? Ayyud khilahul jannah, Allah berjanji untuk memasukkannya ke dalam surga. Siapa? Orang-orang yang menjaga sholat 5 waktunya. Gitu Bapak Ibu. Waman doyahunna,
Siapa yang menyanyiakan, siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu itu, istighfafan bihaqihi, nang remehin, nyepelein sholat, ja'a wala ahdalahu, dia akan datang menghadap Allah tanpa ada janji apa-apa dari Allah, kagak ada janji. Maka posisinya bagaimana? Insya'a adzabahu, kalau Allah kehendaki dia diazab gara-gara meninggalkan sholat. Wa insya'a adkhulul jannah, tapi kalau Allah kehendaki dia bisa dimaafkan, dimasukkan ke dalam surga. Tapi kan ini pilihannya nggak enak, bapak-bapak. Iya kalau dimaafkan, kalau nggak dimaafkan, nah itu. Tapi kalau 5 waktunya dijaga, maka insya Allah. Makanya ada hadis yang membahagiakan kita nih, bapak-bapak yang muliakan, ibu-ibu yang muliakan. Apa hadis itu tuh? Kalau ada orang di antara kalian ya, melazimkan sholat ke masjid, ya sholat 5 waktu ke masjid, maka ketahuilah, saksikanlah itu orang tandanya imannya benar, gitu katanya. Masya Allah. Mudah-mudahan ya bapak-bapak terutama ini ya kita semua. Jadi man lazama, siapa yang melazimkan, melanggengkan ke masjid untuk berjamaah, persaksikanlah tuh kata Nabi, saksikanlah. Itu orang yang imannya benar. Itu tuh, Masya Allah. Mudah-mudahan kita ini semua dilanggengkan, dikuatkan untuk bisa menjaga sholat 5 waktu kita. Bagi bapak-bapak untuk bisa berjamaah dimanapun kita ada tempatnya. Sekarang asbabun nuzul tentang sholat juga kasih. Ini akhir daripada surat ini Bapak Ibu, surah Bani Israel. Ya, surah Bani Israel ini. Ya, surah Bani Israel. Surat Al-Isra. Ya. Isra. Jadi arti apa nih? Qul id'ullah aw id'ur rahman. Sebutlah Allah, katakanlah Allah atau Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Seruan apapun yang kau seru, maka Allah tuh memiliki nama-nama yang paling indah. Asmaul husna itu dari sini kata-kata asmaul husna. Nah, ayat terakhir surat Al-Isra. Wala tajhar bisolatika wala tukhafid biha. Ya, jangan kau keraskan bacaan salatmu, jangan juga terlalu apa namanya, terlalu rendah. Wa bataghi baina dzalika sabila, tapi antara-antaranya gitu tuh, antara keduanya itu. Sebab nuzul ayat ini menurut riwayat Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW pada suatu hari salat di Mekah, lalu beliau berdoa. Dalam doanya beliau mengucapkan kata-kata ya Allah, ya Rahman. Orang-orang musyrik yang mendengar ucapan Nabi itu berkata, perhatikanlah, orang yang telah keluar dari agamanya ini dilarangnya kita berdoa kepada dua Tuhan, sedangkan dia sendiri berdoa kepada dua Tuhan. Jadi Rasulullah kan ini membaca doa ya Allah ya Rahman, kata orang musyrik dengar, lihat tuh katanya Esa, tapi dia Tuhannya dua, mana Allah sama Ar-Rahman. Gitu. Oh, kalau bahasa kita kagak ngerti komentar aja. Gitu ya. Sekarang orang berdoa disebut-sebut kan apa itu? Ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali Ikram, ya Itu kan Rahman. banyak. Nggak apa-apa itu. Nah, maka turunlah ayat tadi itu. Menurut riwayat sebab turunnya ayat ini adalah bahwa orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah, mengapa kata Rahman sedikit beliau sebutkan? Padahal dalam Taurat Allah banyak menyebutnya. Maka turunlah ayat ini. Sama aja, maksudnya kata Allah tuh sama aja kau sebut Allah, kau sebut Rahman, sama. Romanya syirik aja orang Yahudi. Gitu tuh. Terus bila mana latar belakang turun ayat ini menurut riwayat yang pertama, maka Allah jelaskan kepada kaum musyrikin bahwa kedua lafal itu Allah atau Rahman walaupun berbeda namun sama-sama Allah, menyebut Allah Zat yang Maha Esa, Tuhan satu-satunya yang disembah. Pemahaman yang demikian sesuai dengan keterangan ayat 11. Bila latar belakang turunnya ayat ini adalah riwayat yang kedua, orang Yahudi ya maksudnya, maka Allah menjelaskan kepada orang Yahudi bahwa lafal itu sama-sama baik untuk mengutarakan apa yang dimaksud. Orang Yahudi memandang Ar-Rahman lebih baik. Itu tuh. Ar-Rahman lebih baik nih. Karena sifat itu yang paling disukai Allah. Sehingga banyak disebut dalam Taurat. Itu kata-kata Taurat menyebut banyak Ar-Rahman. Dalam Al-Quran nggak banyak. Yang banyak ya Allah.
Ar-Rahman banyak sekali disebut dalam Taurat karena Nabi Musa berwatak keras dan pemarah. Oleh karenanya Allah banyak menyebut kata Rahman supaya menjadi pembelajaran bagi nabinya, Nabi Musa, supaya apa? Lebih lembut. Jadilah sifat Rahman, kasih sayang, dan gitu. Kemudian bergaul dengan umatnya dengan kasih sayang, dan beliau sebagai nabi tentulah mencontoh sifat-sifat Allah. Pada ayat ini, Allah SWT menjelaskan tentang keesaan zatnya dengan nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik itulah hanyalah menggambarkan sifat-sifat kesempurnaannya. Jadi maksudnya Bapak yang muliakan, mau panggil kita ini dalam berdoa dengan ya Allah, boleh. Ya Rahman, boleh. Ya Rahim, boleh. Atau biasanya dikaitkan dengan kebutuhannya. Ketika butuh rizki, ya Rozak. Kan gitu ya. Supaya ada masalah dibukakan pintunya, ya Fatah. Kan gitu. Apa namanya, supaya lagi belajar diajari ilmu, ya Alam, ya Ali, mama fis sudur. Supaya hatinya dilembutkan, ya Latif gitu, dan sebagainya dan sebagainya. Biasanya gitu ya. Oh, iya, Bu. Nah, ini. Orang Yahudi sungguhnya tidak memungkiri nama-nama Allah yang baik. Hanya saja mereka memandang Ar-Rahman nama yang terbaik di antara nama-nama Tuhan lainnya. Inilah yang tidak dibenarkan dalam ayat ini. Karena kedua nama tersebut termasuk Al-Asmaul Husna. Pendapat seperti ini jangan membeda-bedakan. Silakan yang suka Ar-Rahman, panggil Ar-Rahman. Yang suka Allah, panggil Allah. Yang suka nama-nama lain dalam Al-Husna, boleh sama. Di mana menurut mereka. Ada nama yang lebih tinggi di antara Asmaul Husna. Diriwayatkan oleh Rasulullah SAW mendengar laki-laki berdoa seperti ini doanya nih. Ini doa-doa yang pernah diajarkan di majelis kita nih, Bapak Ibu. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahul la ilaha illa antal ahadus samad. As-samadu Alladzi alladzi lam lam yalid yalid wa wa lam lam yulad yulad wa wa lam lam yakul lahu yakul ahad. kufuwan ahad. Ya. Itu tuh. Jadi ini Bapak Ibu bolehkan, ini kalau mau berdoa Bapak Ibu awali dengan ini nih. Oh, Nih, ini awal doa, Ustaz. iya. Belum ada Oh, doanya. Ini baru awalannya mukadimah baru doanya. muji-muji ya, ya. Iya, Puji-pujian. Oh, betul. gitu. Itu. Nah, setelah mendengar doa itu Nabi SAW mengatakan begini nih. Walladzi nafsi biyadihi laqad sa'alallaha ta'ala bismil azam alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'tiya. Apa artinya? Ini Ini jangan a'tiya, a'tiya. jiwa betul di tangannya. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, benar-benar laki-laki itu telah berdoa dengan nama Tuhan yang agung. Yang bila diseru, dia menyebut nama itu, niscaya dia akan menyempurnakannya. Dan bila diminta, akan mengijabahnya, akan memberi. Tuh. Ya, jadi Bapak Ibu, ini kalau kita mau gunakan, boleh nih Bapak Ibu, gunakan ini sebagai mukadimah doa. Setelah alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terus awalnya sebelum Allah maghfirli wa walidayya misalnya, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. ahad. Ingat aja surat Al-Ikhlas. Ya. Iya. Baru berdoa dengan yang lain-lain. Asbabun nuzul. Dari ayat tadi nih. Ibnu Mardawi dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ia berkata suatu hari ketika Rasulullah masih di Mekah, beliau berdoa. Dengan doanya mengucapkan, Ya Allah, Ya Maha Pengasih, Ya Maha Pengasih. Orang-orang musyrik berkata, lihatlah orang murtad ini. Dia melarang kita berdoa dengan dua Tuhan, sedangkan dia sendiri berdoa dengan dua Tuhan. Lantas turunlah ayat tadi itu. Qul Allah awid Rahman ayyam matad'u falahul asmaul husna. Mana aja yang kamu sebut semua nama-nama Allah, Allah itu baik. Sekira itu intinya Bapak Ibu. Lanjut sekarang asbabul wurud hadis. Ini bagian yang terakhir dari bahasan kita. Tenang ketika mendatangi masjid untuk berjamaah. Kaitannya masih sholat ya. Hadis diketengahkan oleh Imam Sittah, Imam Bukhari mengatakan dalam kitab Al-Adhan dan seterusnya. Bunyi hadisnya, idza uqimatis salat fala ta'tuha wa antum tas'auna walakin tuha wa antum tamshun. Wa'alaikumus sakinah fama adraktumus fasallu wa ma fatakum fa'timu. Ini bagi kita yang mendatangi masjid karena terlambat, udah qomat. Apabila sholat didirikan, maksudnya iqamah, dibaca iqamahnya gitu, maka janganlah kamu mendatanginya dengan
Tetapi datangilah ia dengan jalan biasa dan melangkah-langkahmu dengan langkah yang tenang. Maka apa yang kamu jumpai dari sholat itu, kerjakanlah. Dan apa yang terlewatkan olehmu, maka sempurnakanlah. Ya. Tapi ada pemahaman lain dengan ayat Quran yang menurut sebagian para ulama. Kalau kita mendatangi sholat, harus ada sikap seperti sungguh-sungguhnya. Itu dalam surat Al-Jumu'ah, Bapak Ibu yang melakukan. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au. Nah, kata-kata fas'au itu artinya berusahalah. Jadi harus ada, jangan nyantai kalau itu dalam pemahaman ulama, jangan nyantai. Gitu ya. Jadi kalau gitu tengah-tengahnya aja, jangan terburu-buru, tapi jangan terlalu nyantai. Gitu. Tapi usahakan tenang. Dalam artian jangan mengganggu, gerusak-gerusuk gitu ya. Karena buru-buru mau dapat apa namanya pengen masuk pengen dapat jamaah, akhirnya mengganggu orang. Itu yang nggak boleh. Jadi ada dua ayat yang kelihatannya itu bukan dua ayat, dua dalil, satu hadis, satu ayat. Kalau hadis ini mengatakan jalan aja yang tenang. Tapi kalau ayatnya fas'au, bersegera. Nah, kita ambil tengahnya. Apa tengahnya? Bersegera boleh, tapi jangan mengganggu. Kalau kedapatan di sini fadroktum, kapan disebut orang itu mendapatkan rokaat? Sampai imamnya ruku. Ruku. Kalau imamnya sudah i'tidal dari rukunya, maka dia dianggap terlambat. Terlambat apanya? Terlambat rokaatnya. Ini dia tambah. Iya, Tambah kalau masih satu. ruku masih boleh ngikut satu rokaat itu. Gitu. Penyebab hadis Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim telah mengatakan melalui Abu Qatadah dari ayah yang telah menceritakan sebagai berikut. Ketika kami sedang mengerjakan sholat bersama Nabi, beliau mendengar suara gaduh langkah banyak lelaki. Setelah beliau selesai dari sholatnya, maka mereka dipanggil dan beliau bertanya, mengapa kalian ini? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, kami tergesa-gesa mendatangi sholat berjamaah. Rasulullah bersabda, jangan kamu ulangi lagi. Apabila kamu mendatangi sholat berjamaah, datanglah kamu dengan tenang, dan apa yang kamu jumpai sholatlah, dan yang terlewatkan, masbuk, dilengkapi. Balasan orang-orang menyanyikan sholat. Tadi sudah ya Bapak Ibu. Ini balasannya tadi sudah kita jelaskan hadisnya ya. Kalau orang yang 5 waktunya dilakukan dengan baik, janji Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Siapa yang tidak peduli atau siapa yang menyanyiakan sholat 5 waktunya, ada janji dari Allah. Kalau Allah ampuni ya syukur, kalau tidak berarti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Inti sari hadisnya. Perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin adalah perkara wajar. Pendapat adalah mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Bertanya kepada ulama untuk menghilangkan kerancuan di dalam agama. Kewajiban ulama menyampaikan kebenaran ketika ditanya dan tidak boleh menyembunyikannya. Utamaan sholat witir, sholat wajib tentunya. Walaupun hukumnya tidak wajib menurut pendapat yang lebih kuat. Kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam. Kewajiban mengagungkan urusan sholat. Tidak boleh menyanyiakan waktunya, wudhunya, rukunya, sujudnya, dan khusyuk. Jadi termasuk yang menjaga sholat itu ya wudhunya. Orang yang mengagungkan urusan sholat memiliki perjanjian di sisi Allah untuk memasukkan ke dalam surga. Orang yang menyanyiakan sholat dan dari asbabul wurud hadis yang kita baca malam hari ini. Selanjutnya kami kembalikan. Enggak, udah Terima kasih Ustaz. Barangkali masih ada yang ingin bertanya, silakan. Bapak Ibu. Masih ada waktu 4 menit lagi, silakan. Bapak Ibu barangkali ada yang ingin bertanya. Ya, Ustadz mau nanya Ustadz tadi. Satu saja. Silakan. Hadis yang mengatakan bahwa nanti amalan yang pertama diperiksa itu amalan sholat ya sahih ya Ustadz ya? Jadi kalau amalan yang pertama-tama awalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah.
Itu hadis sahih. Itu berarti amalan pribadi ya. Muamalah ya, Ustaz ya. Antara sesama manusia. Bisa juga itu apa namanya ini Hmm. amalan-amalan apa istilahnya tuh amalan ibadah yang lain termasuk apa namanya zakatnya gitu. Amalan apa namanya amalan baiknya yang lain itu tergantung daripada sholatnya. Jadi sholat memiliki eh, arti penting nanti di akhirat itu. Oh. Jadi kalau jadi kalau selama hidup seorang muslim tapi hampir-hampir tidak sholat itu bahaya ya, Ustaz. Bahaya Bahaya. itu banget banget itu banget tenan itu kebangetan tuh hati-hati itu. Jadi kalau orang nggak perhatikan sholatnya, wah, hati-hati itu. Ustaz, Itu. saya Ya, boleh ini nanyanya tapi di luar. Jadi saya punya teman Ustaz, dia nikah, suaminya tuh orang eh, eh, bukan Turki tapi daerah sana deh. Wah semuanya katanya Islami iya. banget, katanya ini bukan muhrim ini. Tapi dia nggak sholat. Terus jadi gimana tuh kata nanya kan sama saya. Gitu Ustaz, nggak sholat. Nah terus saya bilang kan kalau sholat yang di sisa pertama kan sholat. Nah itu hadisnya Ustaz di Iya, bab sholat ya. bagus. Itu Bab sholat. artinya gini hadisnya Nabi mengatakan gini, la khairaf li namanya apa tuh? Tidak ada kebaikannya pada keagamaan seorang ya kalau dia tidak ada Hmm, tidak ada kebaikan. hmm, Hmm. tidak ada kebaikan agama orang itu kalau Mm-mm. tidak ada apa namanya tidak Tidak melaksanakan sholat gitu ya. tidak melakukan. Iya tidak melaksanakan sholat. Jadi Hmm. beragama ya tidak tapi nggak ada kebaikan dalam agamanya kalau dia nggak sholat. Terus Jadi apa harusnya lagi? malah dilakukan sholat. Jadi nggak bisa kita mengatakan begini Bapak yang memiliki alat ukurnya alat ukur logika. Maksudnya begini alat ukur logika tuh. Kalau orang tuh yang penting baik sikapnya sama Mm-mm. kita urusan sholat mah itu mah urusan dia sama Allah kagak sholat juga biarin aja yang penting dia mah baik sama kita itu kan nggak bisa begitu gitu ya yang penting dia mah orangnya santun sopan peduli sama kita perkara sholat mah nggak penting itu urusan pribadi bagi dia tapi nilai keislaman dia adanya pada sholat benar bahwa itu urusan dia dengan Allah tapi tidak bisa juga orang kemudian apa namanya itu menyepelekan itu. Ya, terima Bahkan kasih Rasulullah, Ustaz. ya, bahkan Bapak Ibu dengar ya, Rasulullah mengatakan begini, aku perintahkan para sahabat untuk membawa kayu bakar untuk membakar rumah orang yang tidak Dari sholat subuh ke masjid sholat berjamaah. berjamaah. Itu inti penting berarti nilai berjamaah. Saya kira kalimat itu yang kadang-kadang apa ya, dianggap biasa ya gitu. Udah nggak apa-apa yang penting mah dia baik urusan sholat pak udah urusan dia sendiri enggak kita perlu mengingat ya betul Ustaz, tadi sholat baik berjamaah itu maksudnya ke masjid ya? Atau di rumah juga iya bisa? Oh, enggak ke masjid lah oh. masjid namanya ke masjid meskipun bapak-bapak ibu makan fikih para ulama itu berbeda-beda ada mengatakan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu wajib Oh, hukumnya itu menurut Imam Ahmad bin Hambal jadi berdosa kalau laki-laki nggak berjamaah itu menurut Imam ya Ahmad Allah. tapi mayoritas ulama mengatakan itu sunnah muakkadah muakkadah berarti cuma apa nih sangat dianjur Ganjur. tapi Itu siapa itu? tidak melaksanakannya tidak berdosa cuma dia tidak dapat keutamaan gitu aja Yang mengatakan sunnah muakkadah siapa Ustaz? jumhur mayoritas ulama Oh, jumhur ulama. mayoritas ulama gitu. Ya. Makanya Nuhun kalau Ustaz. saya sebut begitu yang lain alhamdulillah tuh kata Rasulullah nggak apa-apa kok Cuman sunnah muakkadah. iya cuma sunnah doang gitu Bun ya makasih Bun Ade
Sami-sami. Saya yang terima Oh kasih, iya, Ustaz. sama-sama. Ada lagi? Udah ada? Ada lagi? Kalau tidak ada, silakan Ustadz disempurnakan dengan doa. Ah, gitu. Baik. Kami muliakan, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita di malam hari ini mudah-mudahan membawa manfaat bagi Amin. semuanya. Yang Amin. baik pastilah datang dari Allah, yang Amin. kurang, ya keliru, pastilah karena kelemahan bagi saya, mohon dimaafkan. Mari kita akhiri dengan doa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم انا نشهد بانك انت الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اغفر Amin. لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توفنا مع الابرار احسن علينا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz. Ya. Baik Bapak Ibu yang muliakan Allah, kaji kita pada Sama-sama. malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Ustadz. Sampai jumpa minggu depan. Kang Buana, Terima kasih Ustadz. Bu Rifa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Terima kasih selalu. Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Izin live ya. Nah, Assalamualaikum. monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi Terima